Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widya Astuti, NPM 2021031024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial. Ini latar belakang dalam era globalisasi seperti saat ini, di mana persaingan bisnis yang semakin ketat dan banyak sekali bermunculan industri atau perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, bahkan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut bergerak pada bidang yang sama atau perusahaan sejenis yang beroperasi di daerah yang sama. Hal tersebut secara otomatis menyebabkan semakin memperketat persaingan yang ada. Dalam persaingan ini, maka kinerja seseorang menjadi sangat penting di dalam suatu perusahaan. Penilaian kerja manajerial pun membawa peran penting untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Bagi perusahaan, kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dijalaninya. Seseorang berkomitmen dalam perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dari seseorang dalam keterlibatannya terhadap perusahaan tersebut. Komitmen organisasional perlu dimiliki dan ditumbuhkan kepada setiap orang dalam perusahaan, karena dengan komitmen yang tinggi tersebut dapat menimbulkan rasa ikut memiliki terhadap organisasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dalam suatu perusahaan. Keseluruhan pengukuran kinerja manajerial dibagi menjadi 8 sub. Ada 8 sub dimensi, yaitu yang pertama pemilihan staf, perencanaan, pengawasan, perwakilan, investigasi, koordinasi, negosiasi, dan evaluasi. Karena dengan meningkatnya kinerja manajerial dapat meningkatkan pula kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis, akuntansi manajemen merupakan alat yang penting untuk membantu menggerakkan dan mengembangkan kegiatan perusahaan. Dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan tergantung pada sistem informasi akuntansi manajemen yang digunakan. Jadi di sistem informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada manajer dan karyawan organisasi dalam perusahaan. Selain itu, sistem pengendalian juga penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Di sini desentralisasi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja manajerial. Garrison tahun 1982 mendefinisikan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dalam tiga pengambilan keputusan melalui pengalihan tempat pengambilan keputusan tingkat manajemen terbawah yang dimungkinkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini dapat diambil rumusan masalah yang pertama, apakah sistem akuntansi manajemen mempengaruhi kinerja manajerial perusahaan, dan yang kedua, apakah desentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial perusahaan. Tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial, dan yang kedua mengetahui pengaruh sistem akuntansi manajerial terhadap kinerja manajerial. Tinjauan literatur. Yang pertama, desentralisasi. Menurut Mowen tahun 2009, desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan, di antaranya kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat, melatih dan memotivasi para manajer, meningkatkan daya asing, serta membuka segmen-segmen berbagai kekuatan pasar. Desentralisasi merupakan kebijakan tiap-tiap perusahaan yang sifatnya independen. Artinya di sini bahwa setiap perusahaan dapat memberikan kebebasan kepada divisi atau bagian-bagian dalam perusahaan untuk mengatur melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ditetapkan otorisasi kepada masing-masing divisi
seringkali dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi di kondisi tersebut dapat timbul karena dengan ditetapkannya sistem desentralisasi, kegiatan-kegiatan seperti pengawasan dan penilaian dapat lebih mudah untuk dilakukan. Otoritas atau wewenang di sini memberikan pengertian sebagai hak untuk menentukan penugasan, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk mencapai penugasan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat desentralisasi, maka semakin tinggi wewenang manajer dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Menurut Solehan tahun 2009, sistem akuntansi manajemen merupakan prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan dan menyediakan alternatif dari berbagai kegiatan perusahaan. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang bermanfaat berdasarkan persepsi manajerial sebagai pengambil keputusan, antara lain yang pertama adalah ada broad scope, timelines, aggregation, dan integration. Salah satu fungsi karakteristik sistem akuntansi manajemen adalah sebagai sumber informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi ketidakpastian lingkungan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang sukses. Yang ketiga, ada kinerja manajerial. Di sini kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian kepada pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan dalam melakukan misi guna mencapai visi organisasi. Kinerja atau nilai aktivitas kerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu dalam melaksanakan kegiatan dari program berdasarkan kebijakan guna mewujudkan sasaran tujuan visi dan melalui misi perusahaan yang tertuang dalam rencana strategis tersebut. Menurut Juniarti dan Evelyn tahun 2003 menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada kinerja manajer. Kinerja manajerial di sini dapat diukur setelah informasi akuntansi manajemen dapat dilaksanakan dan diaplikasikan di dalam sebuah organisasi kinerja manajerial. Apabila organisasi keseluruhan atau para manajer unit bisnis secara bersama-sama mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik sehingga organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, analisis dan diskusi. Berdasarkan studi kasus penelitian terdahulu mengenai pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen dan peningkatan kinerja manajerial. Yang pertama, desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Ada beberapa studi kasus. Yang pertama, studi kasus Muhammad Wali Al-Fatah tahun 2006. Pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi informasi manajemen dalam peningkatan kinerja manajerial pada PT Ungaran Printing Apparel. Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil pengujian, semakin baik desentralisasi maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Kedua, pada hasil regresi berganda Citra Justisia tahun 2007,
Pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan variabel modernisasi, strategi bisnis, perceived environmental uncertainty, dan desentralisasi pada perusahaan manufaktur di Provinsi Jambi. Membuktikan bahwa desentralisasi berfungsi sebagai variabel moderator dan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen akan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial untuk perusahaan pada tingkat desentralisasi tinggi dibandingkan dengan tingkat desentralisasi yang rendah. Selanjutnya, pada hasil survei Indah Suryani tahun 2013, pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Survei pada dealer mobil Kota Jambi menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Pada studi kasus Yuwinda Lempas, Vence Ilat, dan Harijanto Sabijono tahun 2014, desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer pada PT Sinar Galesong Prima Manado menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja manajer pada PT Sinar Galesong Prima di Manado. Pada studi kasus Anna Mariana tahun 2009, pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi sebagai variabel moderating menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pada studi kasus Muhammad Wali Al-Fatah tahun 2016, pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi informasi manajemen dalam peningkatan kinerja manajerial pada PT Ungaran Printing Apparel. Sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil pengujian, semakin baik sistem informasi akuntansi manajemen, maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Pada studi kasus korelasi Juniarti dan Evelyn tahun 2003, hubungan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen terhadap kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur terhadap hubungan antara karakteristik informasi yang terdiri dari broad scope, agregasi, integrasi, dan timelines terhadap kinerja manajerial berupa kemampuan manajer dalam mencapai target dan berpengaruh positif. Selanjutnya, studi kasus Citra Jurisdisia. Pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan variabel moderasi, strategi bisnis, perceived environmental uncertainty, dan desentralisasi pada perusahaan manufaktur di Provinsi Jambi menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajer didukung oleh strategi bisnis dan desentralisasi sebagai variabel moderator. Selanjutnya, survei Indah Suryani 2013, pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Survei pada dealer mobil Kota Jambi menyatakan bahwa informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya, studi kasus pada Yuwinda Lempas, Vence Ila, dan Harijanto Sabijono tahun 2014, desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer pada PT Sinar Galesong Prima Manado menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada PT Sinar Galesong Prima di Manado. Selanjutnya, studi kasus Anna Mariana tahun 2009, pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial dengan ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi sebagai variabel moderating menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Namun, jika kombinasi derajat ketidakpastian lingkungan yang tinggi
dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen, maka akan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja manajer yang memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan rendah. Di sini berdasarkan analisa studi kasus penelitian terdahulu, maka terdapat pengaruh positif desentralisasi terhadap kinerja manajerial suatu perusahaan karena setiap perusahaan dapat memberikan kebebasan kepada divisi atau bagian-bagian dalam perusahaan untuk mengatur dan melaksanakan tugas di sini ditetapkan otorisasi kepada masing-masing divisi tersebut seringkali dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Semakin baik desentralisasi, maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Namun, berdasarkan studi kasus Yuwinda Lempas, Vence Ila, dan Harijanto Sabijono tahun 2014, desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer pada PT Sinar Galesong Prima Manado. Di sini desentralisasi tidak selalu berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada hasil penelitian di PT Sinar Galesong Prima di Manado. Desentralisasi ternyata berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan analisis studi kasus penelitian terdahulu di atas, maka terdapat pengaruh positif sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial suatu perusahaan. Karena informasi manajemen itu sendiri adalah salah satu produk sistem akuntansi manajemen. Yang memiliki peranan dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Informasi sistem akuntansi yang baik bagi perusahaan adalah informasi yang sesuai dengan karakteristik, yaitu bersifat broad scope, timelines, aggregate, dan integrate. Informasi yang bersifat broadcast adalah informasi yang mengandung dimensi fokus, time horizon, dan kuantifikasi. Informasi yang bersifat timelines adalah informasi yang tersedia ketika dibutuhkan dan sering dilaporkan secara sistematis. Dalam informasi yang bersifat aggregate adalah informasi yang memperhatikan penerapan untuk kebijakan formal, sedangkan informasi yang integrate adalah informasi yang mencerminkan adanya koordinasi antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Dengan kata lain, di sini dapat memahami sifat pekerjanya, maka sistem akuntansi manajemen lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Namun, berdasarkan studi kasus Ana Mariana, jika kombinasi derajat ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen tinggi, maka akan berpengaruh negatif pada kinerja manajer yang memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan rendah. Jadi, kesimpulan dan saran dapat diambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini serta sesuai dengan tujuan makalah dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja manajerial suatu perusahaan. Semakin baik desentralisasi, maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Kedua, sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial suatu perusahaan. Jadi semakin baik sistem akuntansi manajemen, maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Saran, berdasarkan hasil pembahasan, maka variabel desentralisasi adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja manajerial suatu perusahaan, sehingga manajemen perlu mempertahankannya, terutama mengenai penentuan harga jual. Dalam melakukan dengan perencanaan dan persetujuan dari divisi atau bagian yang bersangkutan dalam perusahaan. Manajemen juga perlu meningkatkan sistem informasi akuntansi manajemen, di mana sistem informasi akuntansi manajemen merupakan variabel terendah dalam mempengaruhi kinerja manajerial. Jadi peningkatan sistem akuntansi manajemen dengan memperhatikan masalah ketersediaan informasi yang dimiliki karakteristik informasi integration, yaitu mengenai kompleksitas, kelengkapan, serta informasi antara unit atau bagian.
Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.